Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum memasuki agenda sholat Idul Adha, saya selaku protokol menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, laporan Ketua Panitia oleh Pak Haji Ansarul. Kemudian penyampaian yang kedua yaitu tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha oleh Ustadz Imam Bani Adam. Kemudian sholat Idul Adha yang akan dipimpin pada acara kali ini yaitu Ustadz Bani Adam Al-I'tisam SH MH. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan juga rangkaian langsung akan dilaksanakan pembawaan khutbah oleh Ustadz Salman Abu Syifa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini di suasana yang agak mendung kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha. Insyaallah sebentar kami selaku panitia akan menyampaikan beberapa hal terkait laporan pelaksanaan Idul Adha pada tahun ini. Alhamdulillah pada tahun ini tahun ketiga kita melaksanakan Idul Adha sekaligus nantinya akan kita laksanakan penyembelihan hewan kurban. Untuk tahun ini alhamdulillah ada 66 orang pekurban dengan 15 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Dan proses penyembelihan kita laksanakan 2 hari. Hari ini sebanyak 11 ekor dan yang berlebaran besok kita sembelih 4 ekor sapi. Untuk kupon penyebaran hewan kurban, insya Allah kita sebar kurang lebih sebanyak 350 kupon. Ada 100 kupon kita kerjasama dengan Masjid Raya Bukit Baruga agar proses penyebarannya bisa merata dan tidak tumpang tindih satu sama lain. Sisanya kita sebar ke warga sekitar dan petugas kebersihan sekitar RT 10 juga petugas keamanan sekitar RT 10. Terakhir kami sampaikan terima kasih banyak pada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Andalas dan warga RT 10 sekitarnya yang telah mempercayakan kepada kami untuk proses penyembelihan dan penyebaran hewan kurbannya. Demikian laporan dari kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berikut adalah panduan ringkas dalam
pelaksanaan sholat Idul Adha. Yang pertama berniat dan memulai dengan takbiratul ihram sebagaimana sholat-sholat lainnya. Kemudian bertakbir, takbir tambahan sebanyak 7 kali takbir selain takbiratul ihram sebelum memulai membaca surah Al-Fatihah. Boleh mengangkat tangan ketika takbir tersebut sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibnu Umar. Ketiga, di antara takbir tambahan, takbir zawaid, tidak ada ketentuan bacaan zikir tertentu. Namun ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, di antara 2 tiap takbir hendaklah menyanjung dan memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfirli warhamni. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surah lainnya. Kemudian melakukan gerakan salat seperti biasa, ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya. Kemudian bertakbir ketika bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua. Kemudian bertakbir tambahan sebanyak 5 kali selain takbir bangkit dari sujud sebelum memulai membaca surah Al-Fatihah. Kedelapan, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan surah lainnya sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Yang terakhir, mengerjakan gerakan lainnya hingga salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى
فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا
تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل اليوم عيدا للمسلمين ووحدنا بعيدك أمة واحدة من غير الأمم ونشكره على كمال إحسانه وهو ذو الجلال والإكرام أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوته
وجاهد في الله حق جهاده أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini adalah momen yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Hari ketika jutaan muslim berkumpul di tempat yang dimuliakan dan diberkahi oleh pencipta dan pemilik alam semesta, tidak lain untuk mewujudkan ketaatan dalam ibadah yang mulia, yakni ibadah haji. Sepanjang pelaksanaan ibadah haji itu, jutaan umat Islam terus mengagungkan Zat yang Maha Agung. Mereka pun berdoa tiada henti seraya melantunkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Mereka menjawab panggilan Allah dengan penuh kehusyuan untuk hadir mewujudkan ketaatan kepadanya. Mereka la duyufullah, tamu-tamu Allah. Mereka berhak mendapatkan kedudukan mulia di sisinya, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal ummar wafdullah, da'ahum fa'ajabuhu, sa'aluhu fa'atahum. Para jamaah haji dan umrah adalah tamu Allah. Allah telah memanggil mereka. Mereka pun memenuhi panggilannya. Mereka memohon kepada Allah, Allah pun mengabulkan permohonan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sementara itu, di luar tanah suci, ratusan juta bahkan miliaran kaum muslimin menggemakan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Mereka berbondong-bondong menunaikan sholat Id dan mendengarkan khutbah. Lalu mereka menyembelih dan membagikan hewan-hewan kurban. Gema kalimat thayyibah dan penyembelihan kurban terus berlangsung hingga hari tasyrik usai. Sungguh hari-hari yang amat sakral dan memberikan nuansa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Idul Adha 10 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah, sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa penentuan awal bulan Zulhijjah bukanlah ditetapkan berdasarkan otoritas penguasa negara nasional masing-masing, tetapi wajib berdasarkan pengumuman Amir Makkah. Husain bin Haris al-Jadali telah menyatakan, Amir Makkah Al-Haris bin Hatib telah menyampaikan khutbah kepada kami seraya berkata, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansuka li ru'yatihi fa illam narahu wa syahida syahida adalin nasakna bi syahadatihima. Kami telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan manasik ibadah haji karena melihat hilal. Jika kami tidak melihat hilal, lalu ada 2 orang saksi yang adil melihatnya, maka kami pun akan mengerjakan manasik berdasarkan kesaksian mereka berdua. Hadis riwayat Abu Daud dan Ad-Darqutni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah satu dari 2 hari yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hari yang terbaik dibandingkan dengan semua hari raya umat lain di penjuru dunia. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan orang-orang Yahudi merayakan hari raya mereka, yaitu Nairus dan Mihrajan. Hari raya itu diikuti oleh orang-orang Madinah termasuk kalangan Ansar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qadimtu alaikum walakum yawmani tal'abuna fihima fa innallaha qad abada lakum yawmaini khairan minhuma yaumal fitri wa yauman nahr. Aku datang kepada kalian sementara kalian mempunyai 2 hari raya pada masa jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad.
Sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi pertanda bagi orang-orang yang beriman bahwa umat Islam adalah umat dengan agama dan syariah yang berbeda dengan umat yang lain. Beda dalam peribadatan, hari raya, juga dalam tatanan aturan kehidupan. Kaum muslimin telah diberi agama yang luhur yang berada di atas agama-agama lain. Tidak ada satupun agama, ajaran atau ideologi yang dapat menandingi kemuliaan Islam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la." Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sudah menyatakan Islam itu tinggi dan terbaik, maka tak ada yang setinggi dan semulia agama ini. Maka terasa sangat menyesakkan dada jika justru umat Islam sendiri tidak memiliki perasaan bangga terhadap agamanya, malah memilih ajaran atau ideologi lain, menceraikan diri dari siratal mustaqim dan berjalan di atas bukan jalan Islam. Begitu pula terasa menyedihkan jika umat Islam rela dipimpin oleh umat lain yang justru menjerumuskan mereka ke dalam jurang keterpurukan. Karena itulah menjadi kemestian bagi setiap muslim yang menginginkan kemuliaan hidup dunia dan akhirat untuk selalu berpegang teguh pada agama Allah, beriman dan menjalankan syariat Islam, mewujudkan ketaatan total dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh ia mendapatkan kemenangan yang besar. Quran surah Al-Ahzab ayat 71. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika membicarakan ketaatan, ada kisah teladan dalam ketaatan yang patut untuk terus diulang sepanjang hari raya Idul Adha, yakni kisah keteladanan ayah dan anak, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Kedua utusan Allah ini mengajari kita ketaatan tanpa ragu dan ketaatan tanpa kata nanti dulu. Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah untuk mengorbankan buah hati sekaligus buah cintanya yang telah lama dinanti, yakni putranya sendiri. Adapun Nabi Ismail alaihissalam, beliau diuji oleh Allah untuk mengorbankan hidupnya agar ayahnya bisa melaksanakan perintahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balaga ma'hus sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fansur maza tara." Tatkala anak itu telah sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih kamu. Karena itu pikirkanlah apa pendapatmu." Quran surah As-Saffat ayat 102. Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan teladan bahwa tidak ada kecintaan yang paling tinggi melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan kepada pasangan, anak, harta dan tahta. Kecintaan kepada Allah SWT ini tentu harus diwujudkan dalam ketaatan menjalankan semua perintahnya. Di sisi yang lain, Ismail alaihissalam juga meyakini sepenuh hati bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya, sekalipun harus mengorbankan jiwa dan raganya. Karena itu Ismail alaihissalam pun mengukuhkan keteguhan jiwa ayahandanya dengan mengatakan, "Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surah As-Saffat ayat 102. Para hadirin yang dimuliakan Allah,
Yakinlah bahwa Allah tidak pernah menyanyiakan ketaatan dan pengorbanan hamba-hambanya. Allah akan senantiasa memberikan pertolongan dan kemenangan kepada hamba-hambanya yang taat, sebagaimana kepada Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Saat dia menjadikan seekor kibas sebagai pengganti pengorbanan Ismail alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bisibhin azim. Kami memanggil dia, hai Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami menebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Inilah keteladanan dalam ketaatan yang agung dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Sang ayah rela mengorbankan putranya, sedangkan putranya siap mengorbankan nyawanya. Keduanya melaksanakan perintah Allah tanpa setitik pun rasa ragu. Ketika ketaatan mereka telah terbukti nyata, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan balasan kebaikan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita menyaksikan kaum muslim tanpa ragu melaksanakan perintah berhaji, mengorbankan harta yang besar, meninggalkan sanak pemilih berhari-hari, tinggal di tenda-tenda, berdesakan bersama 3 juta muslim demi menunaikan perintah Allah. Hari ini pun kita menyaksikan kaum muslim tanpa ragu mempersembahkan kurban terbaik di jalan Allah. Di antara mereka bahkan ada yang mengeluarkan harta hingga ratusan juta rupiah setiap tahun untuk membeli hewan kurban. Namun demikian, jangan sampai kita lupa bahwa ketaatan yang diminta oleh Allah adalah ketaatan total pada semua perintahnya dan semua larangannya. Bukan ketaatan parsial, bukan pula ketaatan yang dipilih-pilih menurut kehendak dan kemauan hambanya. Ketika kaum muslimin mencurahkan ketaatan kepada Allah dalam menunaikan ibadah haji dan dalam berkurban, kemanakah ketaatan itu pergi? Ketika mereka disuruh untuk melaksanakan syariahnya dalam perkara muamalah, pidana, jihad, politik dan pemerintahan, mengapa hukum-hukum Allah ini kita abaikan? Bukankah semua itu juga perintah dari Tuhan yang sama? Tuhan yang menyuruh perintah salat, Tuhan yang menyuruh perintah berkurban, dan Tuhan yang menyuruh perintah berhaji. Lalu mengapa sikap kita berbeda terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini? Lebih memilukan lagi semangat dan upaya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah secara kafah dengan melaksanakan syariahnya justru dihadang dan dihinakan dengan sebutan utopia, kearab-araban, sampai tudungan radikalisme. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukmin, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Demikianlah harusnya sikap seorang mukmin. Jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu hukum, dia tidak boleh menyelisihinya dan malah mengambil hukum yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman
hingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasakan suatu keberatan pun dalam hati mereka atas keputusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian tidak sepatutnya orang yang mengaku beriman kepada Allah mencari-cari alasan untuk menolak perintah dan larangannya, apalagi memutarbalikkan ayat demi keuntungan duniawi, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Padahal perintah untuk menerapkan syariat Islam sudah jelas dalam kitabullah. Banyak ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Putuskanlah hukum di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum muslimin. Lalu mengapa hari ini kaum muslim yang mengaku taat kepada Allah malah menundukkan diri pada hukum buatan Montesquieu, piagam PBB, IMF, World Bank dan berbagai lembaga internasional? Mengapa mereka malah berani mengabaikan hukum-hukum Allah dan menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketaatan kepada Allah akan mengantarkan pada kemenangan dan keberkahan hidup sebagaimana janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberi dia jalan keluar dan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah telah mengangkat derajat bangsa Arab setelah mereka beriman dan taat pada agama ini. Semula mereka hanya kaum penggembala kambing atau pedagang, suka berperang dan membunuh bayi perempuan. Lalu Allah menjadikan mereka sebagai kaum muslim yang menguasai hampir 2/3 dunia selama lebih dari 700 tahun. Hal sebaliknya terjadi hari ini. Hari ini tidak ada yang bisa menolong kaum muslim yang tertindas di Suriah, Palestina, Uighur, Myanmar, India dan belahan bumi lain. Tentara Zionis Israel leluasa menembaki muslim Palestina, tidak pandang pria atau wanita, orang tua atau anak-anak. Sebagian pemimpin di dunia Islam di atas panggung politik berkoar-koar mengecam Israel, namun secara terang-terangan mereka tetap menjalin hubungan persahabatan dengan kaum Zionis yang tangannya masih berlumur darah kaum muslimin. Pembangkangan pada hukum Allah juga membawa bencana dalam kehidupan. Tekanan hidup yang berat di tanah air sudah menyebabkan penderitaan. Di Indonesia terdapat 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Ada 81 juta warga milenial yang tidak punya hunian, dan ada hampir 30 juta warga yang tinggal dalam rumah yang tidak layak huni. Sistem ekonomi kapitalisme yang dipraktekkan dan diterapkan juga menciptakan jurang sosial yang dalam. Ada 1% orang Indonesia yang menguasai 50% ekonomi nasional, dan ada 64% lahan di Indonesia dikuasai oleh 1% korporasi. Tidak aneh jika tekanan sosial yang tinggi ini menyebabkan jutaan warga Indonesia mengalami gangguan jiwa. Perceraian semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 terdapat 516.334 kasus perceraian. Yang ironis, jumlah perceraian akibat perselingkuhan semakin bertambah setiap saat. Karena itu, tidak ada jalan lain atau obat lain untuk umat ini selain mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Dengan ketaatan total kepadanya, Allah akan menolong dan memuliakan umat ini sebagaimana Allah telah menolong dan memuliakan Ibrahim dan Ismail alaihissalam.
Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kassabu fa'asnahum bima kanu yaksibun. Jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Namun mereka malah mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu kami menyiksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka. Barakallah li wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi ja'ala al-yawma 'idan lil muslimin wa wahadana bi'idihi ka ummati wahida min ghairil umam wa nashkuru ala kamali ihsanihi wa huwa zul jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lah. Allahumma salli wa usallim ala habibina al-mustafa alladhi ballaga ar-risalah wa adda al-amanah wa nas'a al-umma wa ala ali wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bida'watihi wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah, semoga Allah mengabulkan seluruh permohonan kita. Semoga Allah memberi kita kesabaran dan keikhlasan. Semoga Allah pun menguatkan kita untuk berperan penting dalam upaya menciptakan persatuan kaum muslimin dan ketaatan secara kafah pada hukum-hukumnya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bida'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya munzilal kitab wa muhzimal ahzab ihsimil yahuda wa awanahum wa salibiyina wa ansarahum wa ra'sumaliyina wa ikhwanahum wa ishtirakiyina wa suyu'ina wa syia'ahum. Allahumma inna nas'aluka dawlatal khilafah ala minhajin nubuwah tu'issu bihal islamu ahlahu wa tuzillu bihal kufra wa ahlahu waj'alna minal amilina al mukhlisina bi iqamatiha bi isnika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan.
Iya. Woi, terlambat. 1, 2, 3. Iya, Masya Allah. Yang tukang foto siapa yang foto? ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده. Oke, lihat kamera. Fokus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ulang lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3.